Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika kelas 12. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah peluang kejadian. Nah, materi ini merupakan materi akhir pada semester ini karena minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sebelum kita memasuki materi peluang kejadian, maka ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Di antaranya ada yang disebut dengan kejadian, kemudian ada titik sampel, dan ruang sampel. Nah, sebagai contoh, semisal pada sebuah uang logam, terdapat sisi angka dan sisi gambar. Nah, jika sebuah uang logam itu dilempar, maka sisi yang terbaca dari hasil pelemparan tersebut disebut dengan kejadian. Jadi kejadian muncul sisi gambar atau kejadian muncul sisi angka. Nah, jika yang terbaca dari sisi angka itu disebut dengan kejadian A, maka yang terbaca pada sisi gambar disebut dengan kejadian B. Nah, gabungan dari dua buah kejadian tersebut disebut dengan ruang sampel. Jadi ruang sampel itulah gabungan dari beberapa kejadian. Bisa 2 kejadian, 3 kejadian, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan titik sampel, misalnya pada uang logam ini, pelemparan uang logam ini adalah A dan G ya di sini. Nah, itu disebut dengan titik sampel. Nah, itu pada kasus uang logam. Nah, bagaimana dengan titik dan ruang sampel untuk kejadian pelemparan sebuah dadu? Atau misalkan dua buah dadu, atau sebuah dadu dan sebuah uang logam. Nah, untuk pembahasan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita lanjutkan materinya. Nah, yang pertama adalah ruang sampel pelemparan satu buah dadu. Jadi, kejadian-kejadian pada pelemparan sebuah dadu. Nah, seperti kalian ketahui, pada sebuah dadu itu ada 6 mata dadu ya. Maka ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi mata 1, mata 2, sampai mata dadu ke 6. Itu pada pelemparan sebuah dadu. Jadi bisa muncul mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya. Kemudian, sebuah dadu dan sekeping uang logam. Jadi ruang sampel atau kumpulan kejadian pada pelemparan sebuah dadu dan pelemparan sekeping uang logam. Jadi bersamaan ya, sebuah dadu dan uang logam dilempar bersama. Maka ruang sampel atau kumpulan kejadian yang mungkin terjadi, nah kita gambarkan dalam sebuah tabel. Nah, seperti ini. Ini tabel yang pertama, ini adalah dadu ya, mata dadunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian uang logam, itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Maka bisa saja mata dadu muncul 1, uang angka. Jadi angka, 1A, 1 di sini angka dan mata 1. Atau dadunya 1 dan gambar. Atau dadu 2 dan gambar dan angka dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ruang sampel dari sebuah dadu dan sekeping uang logam ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 jumlahnya. Tadi ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu itu ada 6 ya, karena mata dadu ada 6. Nah, pelemparan sebuah dadu dan sekeping uang logam ada 12. Nah, kita lanjutkan yang terakhir. Ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Jadi 2 buah dadu dilempar. Nah, untuk mengetahui ruang sampelnya, kita buat juga tabel seperti ini. Nah, ada dadu 1 ya. Ini mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 juga sama, ada 6 matanya. Nah, untuk pelemparan dadu yang pertama misalkan muncul mata dadu 1 untuk dadu pertama dan dadu kedua muncul juga 1. Berarti 1,1 ruang sampelnya. Dan seterusnya.
dadu 1 muncul 2, dadu 2 muncul 1. Jadi 1,2. Kemudian 1,3 dan seterusnya. Seperti itu ya. 1,5, 1,6. Nah, kalau ke bawah mata dadu 1 misalnya, dadu 1 muncul mata 1, dadu 2 muncul 2. Ini 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, sampai ke 6, mata 6 bertemu dengan 6. Nah, jadi ini kejadian-kejadian yang terjadi pada pelemparan 2 buah dadu. Berarti ada berapa? Ada di sini 6 kali 6, jadi 36. Jadi untuk ruang sampel pelemparan satu buah dadu itu 6, pelemparan ruang sampel pelemparan sebuah dadu dan sekeping uang logam ada 12 ya. Berarti uang itu kan 2, dadu itu 6, 2 kali 6, 12. Ya kan? Pelemparan 2 buah dadu, dadu pertama ruang sampelnya 6, dadu kedua juga 6. Berarti 6 dikali 6 ada 36. Nah, itu ya, itu yang harus kalian ingat ya. Dari hal-hal sebelum kita mempelajari tentang peluang kejadian. Nah, yang terakhir ada ruang sampel pelemparan 2 buah uang logam. 2 buah uang logam berarti adalah muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi, koin pertama muncul angka, koin kedua angka, koin pertama angka, kedua gambar, koin pertama gambar, kedua angka, kedua-duanya muncul gambar. Nah, untuk ruang sampel pelemparan 2 buah uang logam itu ada 4 jumlahnya. Jadi, banyaknya ruang sampel ada 4, yang ini banyaknya ruang sampel 36, banyaknya ruang sampel 12, dan banyaknya ruang sampel ada 6. Nah, itu harus kalian ingat ya. Nah, kita lanjut, kita masuki sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu peluang. Nah, kenapa sih kita harus belajar peluang? Nah, fungsi dari peluang dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Sebagai contohnya misalkan dalam perakiraan cuaca, nah itu menggunakan teori peluang ya. Jadi mempelajari atau mengetahui tentang teori kemungkinan. Misalkan perakiraan cuaca tadi, cuaca hari ini akan hujan atau cerah misalkan. Nah, itu dihitung berdasarkan peluang. Peluang hujannya misalkan 80%, berarti kemungkinan besar hari ini akan hujan. Makanya kalian harus siapkan payung sebelum hujan. Nah, mungkin seperti itu. Kita lanjut. Nah, secara teori, dalam matematis, peluang merupakan perbandingan jumlah kejadian memenuhi syarat dengan jumlah seluruh kejadian. Jadi, membandingkan jumlah kejadian dengan jumlah seluruh kejadian. Jadi, ada kejadian yang memenuhi syarat dan ada jumlah seluruh kejadiannya. Atau ruang sampel, ya. Jumlah seluruh kejadian itu disebut dengan ruang sampel tadi kan. Nah, secara matematis ditulis PA sama dengan NA per NS. Nah, mungkin di SMP juga kalian telah mempelajari notasi-notasi ini. PA itu adalah peluang kejadian A, kemudian NA itu adalah banyaknya kejadian A, kemudian NS adalah ruang sampel atau jumlah seluruh kejadian. Nah, seperti ini ya, keterangannya. Jadi kita nanti akan menggunakan notasi ini, PA sama dengan NA per NS. Jadi harus diketahui apa maksud dari NA dan NS ini. Nah, contoh. Nah, ini contoh sederhana ya. Terdapat sebuah kotak yang di dalamnya terdapat 2 bola merah. Kemudian 2 bola kuning dan 1 bola hijau. Nah, tentukan berapa peluang terambilnya. Yang pertama, bola merah. Yang kedua, bola kuning. Yang ketiga, bola hijau. Nah, dalam sebuah kotak ini ada berapa bola? Ada 5 buah bola. 2 bola merah, 2 bola kuning, dan 1 bola hijau. Berarti kemungkinan yang terjadi itu adalah kita dapat bola merah, bola kuning, dan bola hijau. Berarti jumlah seluruh kejadiannya adalah 5. Atau NS-nya, atau ruang sampelnya adalah 5. Nah,
bola merah itu jumlahnya ada 2 bola merah. Maka peluang terambilnya bola merah adalah 2/5. 2 itu adalah NA-nya, atau jumlah dari kejadian terambilnya bola merah itu pasti 2 karena bola merahnya 2. Dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau banyaknya seluruh kejadian. Di sini kan jumlah bolanya adalah 5, berarti 2/5, yaitu 0,4. Atau bisa ditulis dalam persentase 40%. Jadi kemungkinan terambilnya bola merah secara acak oleh kita itu adalah 40%. Kemudian bola kuning. Bola kuning juga jumlahnya 2, berarti peluang bola kuning, terambilnya bola kuning, atau sebut saja di sini peluang B, adalah 2/5 sama, yaitu 0,4. Dan terakhir, peluang terambilnya bola hijau, itu adalah bola hijau jumlahnya 1, berarti 1/5, atau 0,2 atau 20%. Nah, kita coba perhatikan bahwa peluang bola merah itu 0,4, peluang bola hijau, terambilnya bola hijau itu 0,2. Nah, 0,4 itu kan lebih besar dari 0,2. Artinya dari soal ini bahwa peluang terambilnya bola merah itu lebih besar dari peluang terambilnya bola hijau. Nah, seperti itu contoh-contoh dari peluang. Nah, kalau kita jumlahkan ini 0,4 tambah 0,4 tambah 0,2 itu sama dengan 1 ya. Jadi jumlah seluruh kejadian yang terjadi dalam ruang sampel itu jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 1. Nah, atau 1 itu disebut dengan peluang yang pasti. Jadi dalam peluang itu ada sesuatu. Kalau nilai peluangnya pasti terjadi, itu nilainya 1. Kalau mustahil itu nilainya 0. Nah, jadi rentang peluang itu kenapa di sini bentuknya pecahan dan desimal itu karena rentang dari peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi di antara itu. Jadi 1 itu pasti kalau nilai peluang itu 1. Kalau peluang itu 0 itu mustahil namanya. Peluang yang mustahil terjadi. Nah, dari jumlah seluruh kejadian yang mungkin terjadi itu nilainya adalah 1. Nah, itu harus diingat ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh 2. Nah, ini berkaitan dengan dadu ya. Nah, pada sebuah dadu, misalnya pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya dadu angka 5. Nah, tadi ruang sampel pada sebuah dadu itu ada 6 ya. Nah, ruang sampelnya itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pelemparan sebuah dadu. Maka peluang munculnya angka 5, nah, peluang angka 5 berarti hanya ada 1 kan, angka 5 yang ini. Maka peluangnya adalah NA per NS. NA-nya itu 5-nya ada 1 jumlahnya, NS-nya ruang sampelnya ada 6, berarti peluangnya adalah 1/6. Maka peluang munculnya dadu dengan angka 5 pada sebuah pelemparan dadu itu adalah 1/6. Kemudian, nah pada pelemparan dadu, tentukan peluang munculnya dadu angka ganjil. Angka ganjil pada pelemparan dadu angka berapa saja? Angka 1, 3, dan 5. Berarti ada 3 buah, 1, 3, dan 5. Maka peluang munculnya angka ganjil, berarti NA-nya ada 3, NS-nya tetap 6, berarti peluangnya adalah 3/6, atau 1/2, atau setengah, atau 50%, 50-50 ya. Jadi pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya besar, peluang munculnya angka ganjil itu karena setengahnya, yaitu 50%, atau 1/2. Nah, itu gampang ya. Kemudian, nah, peluang munculnya dadu angka genap. Nah, kira-kira berapa? Bisa terbayang tidak? Coba dihitung dulu. Berapa? Ya, pastinya peluang
munculnya dadu angka genap itu sama dengan peluang munculnya dadu angka ganjil, yaitu setengah atau 50% ya. Karena angka genap itu kan 2, 4, dan 6, 3. Berarti 3/6 itu setengah. Atau bisa juga menggunakan aturan yang tadi ya, bahwa jumlah seluruh kejadian itu jumlahnya 1. Berarti peluang munculnya angka ganjil ditambah dengan peluang angka genap itu hasilnya 1. Karena angka itu cuma ada 2 ya, angka ganjil, angka genap. Yaitu jumlahnya sama angka ganjil dan genap itu. Berarti angka ganjil ditambah angka genap jumlahnya 1. Maka peluang angka ganjil, peluang angka genap 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah setengah. Nah, bisa juga menggunakan aturan ini ya. Kemudian, nah sekarang kasusnya berbeda. Tadi 1 buah dadu, sekarang tadi 1 dadu, sekarang 2 buah dadu. Nah, ingat kembali tadi dalam ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Nah, itu nanti bisa digunakan dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan peluang pelemparan 2 buah dadu. Nah, di sini contohnya misalkan kalian melempar 2 buah dadu, tentukan peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan 7. Nah, jadi ketika kalian melempar dadu, 2 buah dadu, maka peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya sama dengan 7. Jadi bukan mata dadunya 7 ya, karena tidak ada mata dadu 7. Ya, tapi jumlah kedua mata dadu tersebut itu hasilnya adalah 7. Nah, ini adalah ruang sampel tadi dari pelemparan 2 buah dadu ya. Jadi ada 36 kejadian. Nah, maka peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan 7 yang mana saja? Nah, berarti yang pertama 1, 6 kan? 1 tambah 6, 7. Kemudian mana lagi? 2 dan 5, 7. 3, 4, 7. 4, 3, 7. Kemudian 5, 2, dan 6, 1. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluang atau jumlah kejadiannya ada 6. Yaitu ini 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Maka peluangnya tetap ini rumusnya NA per NS. NA-nya ini ada 6, NS-nya ini 36, berarti 6/36. Hasilnya adalah 1/6. Maka peluang dari munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 7 itu adalah 1/6. Jadi untuk peluang ini bisa dengan pecahan, bisa dengan desimal, bisa dengan persentase penulisannya. Nah, baik. Itu untuk materi kita hari ini. Nah, ini ada kutipan. Kita akhiri dengan kutipan, raihlah ilmu. Nah, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Nah, kalian akan melaksanakan ujian atau penilaian akhir semester. Kalian harus sabar dalam belajar dengan penuh ketenangan. Dan untuk mencari informasi-informasi banyak ya, dari video-video, dari artikel-artikel di Google, di YouTube, dan sebagainya. Jadi kalian gali terus, tidak cukup dengan hanya menonton video yang Bapak bersajikan ini. Nah, untuk quote ini ditulis oleh Umar bin Khattab. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.